kami dari kelompok 41 Angkatan 5 Gelombang 1 peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2022. Dengan saya sendiri, Sri Hartati Boruna Dabdab, dari Kantah Kota Tanjung Pinang. Dan di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Mas Alfandi Satrio dari Kantah Kabupaten Muna Barat. Lalu ada Mas Muhammad Hussein dari Kantah Kabupaten Bulungan. Ada Mbak Nisa Nurulita dari Kantah Kota Samarinda. Dan yang terakhir ada Mas Sandi dari Kantah Samarinda. Di sini kami akan membahas best practice dan bad practice dalam implementasi dari manajemen ASN dan Smart ASN. Mafia tanah mulai dari camat, kepala desa, hingga petugas BPN Kota Serang, Banten ditangkap Satuan Reskrim Polres Jakarta Pusat. Para mafia tanah ini melakukan penipuan ratusan juta rupiah dengan menerbitkan sertifikat tanah yang dijual kepada pembeli yang ternyata tanah tersebut masih milik warga desa. Para tersangka ditangkap karena menjadi mafia penjualan tanah, di mana pada masa aktif menjabat melakukan penipuan kepada seorang korban yang menderita kerugian mencapai 670 juta rupiah. Menurut Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Setiokus Heriatno, modus para tersangka secara bersama-sama menerbitkan 7 sertifikat tanah dari 36 akta jual beli seluas 11.000 hektar pada tahun 1998 hingga tahun 2017. Di mana ternyata tanah tersebut masih milik warga desa Bendung, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Banten. Korban yang kemudian merasa tertipu karena sudah melakukan pembelian melaporkan kasus ini ke Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 266, 264, dan 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 8 tahun. Video tersebut merupakan salah satu contoh kasus untuk bad practice dari manajemen ASN. Selanjutnya saya minta kepada teman-teman untuk memberikan komentarnya terhadap video barusan, bisa dikaitkan juga dengan kantah masing-masing. Saya persilahkan per orangnya memberikan komentar dalam waktu 1 menit ya Mbak, Mas. Kita bisa mulai dari, sebentar saya set timernya. Ya, kita bisa mulai dari Mas Sandi mungkin. Selamat malam semuanya. Terima kasih sebelumnya Ibu Ketua, Ibu Sri Hartati, dan teman-teman semua. Mengenai video tadi, mengenai bad practice dan bagaimana kita mengimplementasikan atau mengaitkannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN, itu sudah jelas ya sebenarnya, sudah jelas. Itu tidak hanya melanggar dari kode etik dari Smart ASN dan manajemen ASN, tapi juga melanggar ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku seperti itu. Saya rasa video tersebut juga menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita nanti menjadi semoga ada hikmahnya lah seperti itu. Semoga kita tidak menjadi seorang ASN yang oknum-oknum ASN yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengimplementasikan nilai-nilai manajemen ASN dan Smart ASN. Saya rasa juga untuk dari Smart ASN sendiri, di tengah kemajuan teknologi yang semakin maju, saya rasa untuk mafia-mafia tersebut udah bisa mulai diminimalisir karena sudah banyak juga pelayanan melalui pelayanan digital. Dan untuk Kota Samarinda sendiri, sebenarnya praktek tersebut juga cukup lumayan banyak terjadi di Kota Samarinda dan dibuktikan dengan tingginya tingkat perkara yang ada di Samarinda. Dalam 1 tahun itu bisa ada 50 perkara di Kota Samarinda. Mungkin itu Mbak komentar dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Ibu Ketua. Oke, jadi itu tadi sudah jelas ya, tidak mencerminkan sebagai tanggung jawab dari seorang ASN ya. ASN tidak boleh tanggung jawab karena sudah bukan itu melanggar ya seperti tadi yang dikatakan Mas Sandi, itu sudah melanggar norma hukum dan memperburuk citra organisasi juga. Kemudian untuk yang bagian Smart ASN itu seharusnya itu sudah bisa diminimalisir juga karena warga seharusnya sudah bisa ngecek data, ngecek langsung kalau sudah digitalisasi. Udah. Menurut saya ini seperti tamparan ya buat instansi kita karena ternyata praktek-praktek seperti ini masih terjadi dan ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan manajemen ASN di mana seharusnya seorang ASN itu menjadi pelayan publik, ini malah memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk merugikan masyarakat yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, yang seharusnya bisa secara profesional malah bertindak yang sangat-sangat merugikan masyarakat. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Terkait dengan video yang tadi sama-sama sudah saksikan terkait bad practice pelaksanaan yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kalau saya pribadi lebih mengarah kepada penerapan core values ASN yakni berakhlak. Di sana sudah jelas bahwa mulai dari nilai akuntabel yang seharusnya
aparatur sipil negara itu bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada mereka, namun ternyata di lapangan mereka tidak berlaku seperti itu. Tentu ini juga bertentangan dengan isi pasal 10 Undang-Undang ASN, yang mana di sana disebutkan 3 fungsi ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Karena sudah sangat jelas sekali bahwa mereka ternyata tidak menerapkan nilai-nilai ASN yang seharusnya menjadi contoh untuk kita semua, apalagi kita sebagai seorang calon pegawai negeri sipil. Kemudian berkaitan tentang smart ASN, tentunya ini lagi-lagi menjadi masukan buat pemerintah khususnya agar terus memperketat terkait dengan pengawasan di bidang elektronik, sehingga mafia-mafia tanah ini dan juga aparat hukum tentunya bisa lebih waspada apabila ada orang-orang yang ternyata menggunakan kesempatan dalam kesempitan terkait bagaimana mengambil hak orang lain. Saya pikir mungkin itu saja, Mbak, masukan dari saya. Terima kasih banyak. Komentar teman-teman, komentar kita terhadap video tadi hampir sama. Yang pertama, ASN dalam hal itu tidak menerapkan yang namanya core value, terutama dalam hal orientasi pelayanan. Lalu yang kedua, ada melanggar kode etik sebagai seorang ASN. Lalu yang ketiga, menjadi tamparan keras juga untuk kita sebagai calon-calon ASN di kemudian hari dalam mungkin kita bisa lebih memperbaiki diri lagi dalam hal pelayanan terutama. Dan harapan kita juga hampir sama semua. Harapan teman-teman dengan harapan saya itu hampir sama semua. Di kemudian hari ketika kita sudah menjabat sebagai analis hukum pertanahan atau seperti Mbak Nisa yang akan menjabat sebagai analis keuangan, bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik dan tetap menerapkan yang namanya core values berakhlak dari seorang ASN. Mungkin itu kesimpulan dari komentar kita malam ini. Selanjutnya kita akan melihat video tentang best practice dalam implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat memegang mandat untuk menyelenggarakan administrasi pertanahan dan tata ruang di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kami bertekad selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Era digital telah di hadapan, tak terkecuali dalam layanan pertanahan. Beragam inovasi kami berikan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan. Komitmen kami memberikan layanan terbaik, menghadirkan sertifikat tanah sebagai tanda. Di BPN Jakarta Pusat ini, saya mengurus Roya, yang saya pikir tadinya saya pikir ribet gitu. Karena saya baru pertama kali, nggak tahunya setelah saya urus, Roya ini prosesnya cepat. Alhamdulillah seluruh pegawai di sini pelayanannya baik. Saya nggak buat-buat ini. Harapan kedepannya ya dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan lagi. Sekarang saya dan kakak saya sudah mempunyai sertifikat dengan nama masing-masing. Ini berkat program pemerintah PTSL tahun 2017 saya mengikutinya, dan alhamdulillah dengan program ini cita-cita saya terwujud dengan saya membuka usaha kos-kosan. Terima kasih saya ucapkan pada Kementerian APR BPN yang sudah membantu proses dari awal saya membuat sertifikat ini, terutama PTSL Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita melakukan beberapa inovasi dalam rangka mempermudah layanan ke masyarakat. Yang pertama, inovasi yang kita lakukan adalah kita namakan Siminta, sistem pemindahan peta. Semua bidang tanah yang diukur itu kita berikan barcode. Barcode kita scan, kemudian akan memunculkan informasi. Informasi apa? Informasi yang sudah ada sekarang, informasi letak bidang tanah. Tanpa masyarakat harus ke lokasi, kita tahu posisi bidang tanah ada di mana. Kemudian kita padukan data citra, sehingga existingnya pun akan ketahui secara pasti. Dalam rangka untuk menangani pengaduan, kita sudah membuat aplikasi yang kita namakan Sipengki, sistem pengaduan online. Jadi di loket itu ada barcode yang bisa di-scan, kemudian akan memunculkan apa yang jadi keluhan masyarakat, silakan tulis di situ. Apakah terkait dengan layanan, apa terkait dengan sumber daya manusia, apapun informasi yang situ, dan itu real time langsung terinformasikan kita melalui WhatsApp dan langsung kita tanggapi. Jakarta Pusat mempunyai visi dan misi khususnya ingin menjadikan kantor pertanahan adalah kantor yang modern, profesional, bebas korupsi dan birokrasi bersih pelayan. Kita akan mulai ke sesi komentar lagi. Kali ini mungkin bisa dimulai dari Mas Fandi sendiri. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan, Mas. Baik, terkait dengan best practice penerapan manajemen ASN dan smart ASN ya, terkait dengan video yang kita saksikan tadi dari kantor pertanahan Kota Jakarta. Bagus sekali karena
kalau kita melihat dari nilai-nilai core values ASN yang diterapkan di sana, saya pikir semuanya terlaksana. Yang pertama mulai dari berorientasi pelayanan. Jadi ATR BPN Jakarta berupaya melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar kiranya jika masyarakat datang di loket pelayanan mereka tidak menunggu terlalu lama sehingga pelayanannya lebih cepat dan memuaskan. Kemudian perilaku adaptif. Di sana juga ATR BPN Jakarta berusaha untuk memberikan pelayanan sesuai dengan amanah yang telah diberikan kepada para ASN yang bekerja di kantor pertahanan Kota Jakarta. Kemudian kompeten. Mereka tadi kalau kita lihat bersama mereka membuat aplikasi, ada yang namanya aplikasi Siminta dan aplikasi SIPMP ini merupakan inovasi yang luar biasa untuk menghadapi kemajuan zaman yang tentunya berkaitan dengan smart ASN, meningkatkan kualitas pelayanan dengan teknologi. Kemudian akuntabel, di sana juga ada nilai akuntabel dan loyalitas terutama. Menurut saya sangat bagus. Ini menjadi acuan kita sebagai CPNS yang tentunya bekerja di kantor pertanahan. Ini menjadi contoh yang baik. Mudah-mudahan dapat kita tiru dan tentunya tidak berpuas diri, terus melakukan perubahan dan inovasi terbaik untuk kemajuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan. Dari saya, Mbak. Terima kasih. Jadi itu ya, tadi cukup baik ya itu ya, kantornya sudah cukup dari digitalisasinya itu sertifikat, jadi masyarakat bisa ngecek langsung sertifikatnya, lokasinya jadi nggak kayak video yang pertama tadi harus nyari-nyari orangnya, nggak ketemu, tanahnya juga nggak ditunjukin. Sekarang tinggal scan barcode-nya aja sudah lihat, jadi susah sekali dipalsukan, ya hampir nggak mungkin dipalsukan. Kemudian untuk pelayanannya jadi juga sudah sangat baik. Masyarakat yang mengira nanti bakalan ribet ternyata sederhana prosesnya dan cepat. Jadi ini juga kalau dari core value yang kompeten itu selalu meningkatkan itu ya. Jadi mungkin bisa ditingkat. Kalau masyarakat sudah puas dengan yang sekarang, mungkin nanti akan ditingkatkan lagi kinerjanya. Udah segitu. Oke, Bu, thank you waktunya. Jadi sebenarnya untuk komentar saya tadi juga udah banyak diborong sama Mas Fandi tadi ya. Saya rasa sudah cukup padat lah komentar dari Mas Fandi. Mungkin kalau kita ngomongin dari sisi baik-baiknya saja nggak fair lah. Saya rasa memang kalau dari sisi baiknya oke lah ya. Segala konsep dan digitalisasi tadi udah cukup bagus dan memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Cuman mungkin semoga saja konsep atau kegiatan PTSL tadi biasanya kan memakan jangka waktu yang cukup lama. Semoga bisa lebih cepat lagi untuk PTSL-nya, dan sebenarnya program PTSL ini kan juga udah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, dan semoga bisa tercapai lah targetnya 10 juta sertifikat tanah, bisa 10 juta bidang tanah tersertifikatkan seperti itu. Thank you, Mbak. Itu aja, Mbak. Terima kasih Mbak Sri atas kesempatannya. Sebenarnya komentar saya kurang lebih sama kayak teman-teman semua. Jadi kalau berkaitan dengan video tersebut ya, selain penerapan Smart ASN dan manajemen ASN-nya sudah baik, juga penerapan core value berakhlaknya pun sudah sangat lengkap. Mulai dari yang berorientasi pelayanan, kalau saya melihatnya yang sangat menonjol itu dari core value beradaptif, karena mereka di situ sangat menunjukkan kalau mereka terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi digital. Mereka selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan kemudahan bagi masyarakat. Semoga itu kalau untuk kantor saya mungkin belum terlalu tahu gimananya, tapi itu sebagai motivasi buat kantor saya agar dapat selalu berinovasi. Mungkin itu saja, Mbak. Saya simpulkan dari teman-teman, memang sudah sangat baik untuk ATR BPN yang ada di pusat, mulai dari digitalisasi mereka, mulai dari penerapan seluruh core value berakhlaknya mereka juga sangat diterapkan, mulai dari berorientasi pelayanan, adaptif, loyal, kompeten, dan lain sebagainya. Dan mereka juga terus melakukan inovasi-inovasi. Nah, kesimpulan akhirnya, kita tidak melihat kekurangannya dalam hal itu ya. Mungkin ke depannya untuk berkaca dari video tadi, mungkin kita ke depannya sebagai seorang calon-calon ASN, mungkin nantinya kita akan melakukan inovasi-inovasi lain yang bisa mengembangkan kantah kita masing-masing, satuan kerja kita masing-masing, dan justru mungkin malah bisa ditiru juga. Harapan kita bisa, misalnya nih Mas Fandi bikin satu inovasi, nanti saya bisa tiru juga Mas, saya terapkan di Kota Tanjung Pinang. Harapan kita seperti itu. Mungkin saya rasa udah, atau saya perlu menyimpulkan seluruhnya. Gimana menurut teman-teman? Oke, cukup ya? Cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman untuk bantuannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang banyak untuk kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat. ATR BPN melayani profesional, berpercaya. Bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa.